Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah singkat tentang karya ciptaan Allah. Saudara-saudara Muslim di mana saja Anda berada, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya akan menyampaikan pandangan rohani. Saya awali dengan sesuatu yang saya lihat di pameran. Saya memperhatikan pameran lukisan begitu indah. Saya tertuju kepada lukisan yang sangat besar, pemandangan yang indah yang mengungkapkan gunung-gunung, laut, serta bumi dan sebagainya. Teringatlah saya tentang karya Allah. Betapa dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya melukis dunia yang nyata ini, tetapi Dia menciptakan begitu sempurna samudra raya, cakrawala, bumi, matahari, bulan, serta para planetnya di angkasa begitu teratur. Dan Dia ciptakan manusia, sehingga di dalam diri manusia ada norma yang baik untuk menyembah Dia. Semua ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya Dia utus para nabi-nabi di muka bumi ini untuk menyatakan hukum, agar dunia bisa mengenal bahwa Allah satu-satunya yang kita sembah itu Allah Ehad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di mana-mana. Walaupun Allah tidak kelihatan, tetapi manifestasinya, pernyataannya itu ada lewat karyanya, terutama lewat para imam. Itulah sebabnya selaku imam, pemimpin jemaah, bertindaklah dengan baik, memberi contoh kepada jemaat, terutama menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, berdasarkan jalan pikiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar jemaat bertumbuh dan mengerti kehendak Allah dan mereka melakukan sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran itu. Mereka bertumbuh dalam individual mereka, keluarga, dan mereka transferkan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tetangga, dan terus menerus secara regenerasi sampai ke ujung bumi. Maksud saya sampai kepada segala bangsa, biar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah penyelamat, Allah peduli segala persoalan kita, dan Allah sangat megah dan satu-satunya penyelamat umat manusia.
seperti pohon korma yang tua. Semakin tua, semakin mutunya nikmat buahnya. Nah, selama hidup kita belajar, seorang imam memimpin jemaah, semakin tua semakin berkobar-kobar. Melayani jemaat adalah melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kokoh, semakin berakar kepada dasar-dasar Al-Quran itu, maka semakin banyak upahmu di surga. Saya akhiri suatu ilustrasi. Ada seorang yang naik mobil open cup. Dia naik di atas mobil, tetapi satu keanehan. Sementara mobil jalan, bawahannya ransel serta valid, dia tetap rangkul, tidak mau dia lepaskan, tidak mau menyerahkan. Padahal dengan mudah kita santai di mobil, menyerahkan di atas mobil bawahan kita. Nah, kadangkala manusia egois, hanya berdasarkan kehendak dan kepikiran kekuatannya. Bermacam-macam problemanya hanya dia selesaikan sendiri. Dan tidak mau dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, melalui pimpinan, melalui jalan Allah itu sendiri. Dengan kata lain, seorang yang memiliki hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menyerahkan semua problema kehidupannya, menyerahkan dalam doa. Siang dan malam dia bersekutu dalam doa dan melakukan kebaikan. Fungsi doa adalah menerapkan kebaikan kepada sesama. Maka setelah kita melakukan kebaikan, pandangan kita terbuka dan arah pemikiran kita searah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pandangan dan arah kita searah dengan Allah, maka hidup kita menjadi berkat kepada diri sendiri, kepada keluarga, tetangga-tetangga, dan kepada sesama umat manusia. Ini hal yang paling utama. Demikianlah firman Tuhan atau khotbah singkat pada saat ini. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.